adik-adik, bertemu lagi dengan Mamoy. Yuk kita lanjutkan ke halaman 15 sampai 18. Sekarang kita ke halaman 15 dulu ya. Nah, di bagian bawah ini ada puisi yang berjudul Cita-Citaku, ciptaan Angelika. Puisi ini terdiri dari 3 bait. Dan masing-masing baitnya terdiri dari 4 baris. Silahkan bisa adik-adik baca sendiri di rumah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 16. Ayo berlatih. Setelah menyimak puisi di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah judul puisi tersebut? Cita-citaku. Coba buatlah judul lain yang sesuai dengan isi puisi tersebut. Ayo adik-adik barusan sudah baca belum? Bisa dilihat di sini ya. Puisi yang barusan di atas menceritakan usaha seseorang untuk menggapai cita-citanya sebagai pemain biola. Jadi judulnya bisa diganti dengan Menggapai Cita. Atau bisa juga menjadi Indahnya Suara Cita. Karena pada bait pertama menceritakan betapa indahnya suara biola. Untuk nomor 3, berapakah jumlah bait yang terdapat pada puisi tersebut? Tadi sudah disebutkan ya, ada 3 bait. Dan berapakah jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut? Ada 4 baris. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian ayo mengamati. Perhatikan kembali puisi Cita-Citaku dengan seksama. Amatilah bunyi vokal setiap kata terakhir pada setiap baris puisi. Nah, di sini dituliskan kembali puisi yang tadi yang di atas, disalin kembali di sini. Di sini perintahnya amatilah bunyi vokal pada kata terakhir pada setiap baris puisi. Jadi, kita lingkari dulu kata-kata terakhirnya. Di bait 1 ada musik, mendayu, berbisik, untukmu. Nah, kalau ditanya bunyi, berarti yang dilihat adalah huruf vokalnya dari suku kata yang paling terakhir. Musik, suku kata paling terakhir adalah sik, sehingga bunyinya adalah i. Mendayu, suku kata yang paling terakhir adalah yu, sehingga bunyi vokalnya adalah u. Berbisik, ke suku kata yang paling terakhirnya adalah sik, sehingga bunyinya adalah i. Untukmu, suku kata yang paling terakhirnya adalah mu, berarti bunyinya u. Nah, lakukan hal yang sama dengan kedua bait lainnya, sehingga dihasilkan bunyi sebagai berikut. Di bait pertama, i, u, di bait kedua, u, a. Sedangkan bait ketiga agak berbeda nih, dia bunyinya i, a. Ada pertanyaan nih di bawahnya. Apakah kesimpulanmu setelah mengamati bunyi akhir baris-baris pada setiap bait puisi di atas? Tuliskan kesimpulanmu pada kolom di bawah ini. Untuk bait pertama dan kedua, bunyi akhir kata di baris pertama dan kedua berbeda. Kemudian berulang kembali di baris ketiga dan keempat. Karena seperti tadi bunyinya iu dan ua. Sedangkan untuk bait ketiga, bunyi akhir kata di baris pertama dan kedua sama, tapi tidak berulang di baris ketiga dan keempat. Persamaannya, baris pertama dan kedua dengan baris keempat dan baris ketiga dan keempat sama-sama menggunakan bunyi yang sama, yaitu I dan A. Pada puisi, terdapat pola yang teratur dan berulang pada bunyi akhir kata di setiap baris, sedangkan urutannya bisa saja berbeda. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo membaca. Di sini ada sepenggal puisi yang terdiri dari 1 bait dan terdiri dari 4 baris. Ada pertanyaannya nih di sini, bagaimanakah bunyi akhir baris-baris pada bait puisi tersebut? Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. Nah, sama seperti tadi caranya, kita lingkari dulu kata terakhir dari setiap baris. Ada mari, mekar, menari, dan mekar lagi. Kata mari, suku kata terakhirnya adalah ri.
berarti bunyi vokalnya yaitu I. Kata mekar, suku kata terakhirnya adalah kar, sehingga yang dilihat adalah huruf vokalnya, yaitu bunyinya menjadi A. Menari, suku kata terakhirnya adalah ri, berarti bunyinya adalah I. Mekar, suku kata terakhirnya adalah kar, sehingga bunyinya adalah A. Nah, di halaman 18 dibuat kesimpulan. Katanya, bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut rima. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur, misalnya A, I, atau dikenal dengan ABAB. Maksudnya apa ABAB? Maksudnya, bunyi pada kata-kata terakhir di baris 1 dan di baris 3 bunyinya akan sama. Sedangkan bunyi kata-kata terakhir di baris kedua dan baris keempat akan sama juga, sehingga disebut ABAB. Jadi contohnya di atas adalah AI, tidak akan selalu begitu bunyinya, tapi bisa juga OU, atau bisa juga IE. Nah, tapi harus ada persamaannya. Baris 1 dan ketiga sama, dan baris kedua dan keempat juga harus sama. Rima tersebut biasanya terdapat pada jenis puisi lama seperti pantun. Pantun adalah sebuah bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris dengan rima akhir ABAB. Setiap baris terdiri atas 4 atau 5 kata. Nah, di sini ada ayo mencoba. Carilah sebuah puisi anak dari berbagai sumber informasi. Kamu dapat mencarinya di majalah anak atau koran anak. Guntinglah dan tempelkan pada bukumu. Jangan lupa menuliskan nama penulisnya dan sumber informasi yang kamu gunakan. Salinlah puisi tersebut, lalu tentukan vokal terakhir dan setiap baris puisi tersebut. Tukarkan hasil pekerjaanmu dengan teman kelompokmu yang terdiri atas 4 orang. Bandingkan hasil temanmu. Apakah kesimpulanmu? Oke, ini adalah salah satu puisi yang Mamoy dapatkan di internet. Pengarang dan sumbernya sudah Mamoy cantumkan di sebelah kanan. Kita langsung masuk saja ke kesimpulannya ya. Bunyi akhir kata pada setiap barisnya. Bait 1, UA. Bait 2, AU. Maka puisi tersebut menggunakan pola rima ABAB, sehingga puisi tersebut bisa dikategorikan sebagai puisi lama. Oke adik-adik, sampai di sini dulu video kali ini. Nanti kita bertemu lagi pada video selanjutnya. Bye-bye.